Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Di surah Hud yang kita baca ayat 9 ada kalimat yang bagus gitu. Allah kasih perumpamaan. Jika kami rasakan kepada manusia suatu nikmat dari kami, kata Allah, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pasti dia jadi putus asa dan tidak berterima kasih. Nah, kata Allah, aku kasih tadinya dia jomblo, kasih istri, kasih anak. Tadinya dia tak punya kerja, tak punya bisnis, aku kasih bisnis. Giliran bisnisnya aku cabut sikit ya nikmatnya. Tadinya udah setiap bulan untungnya 1 miliar. Ada ibu-ibu mendatangi Ustadz, ya kan, saya ini salah apa Ustadz? Sekarang dulu penghasilan saya 5 miliar sebulan Ustadz, omset saya, ya kan, penghasilan saya. Sekarang gimana Bu? Sekarang tinggal 500 juta Ustadz. Kurang saya apalah Ustadz, ya salah saya. Ustadz jawab, ibu salah, kurang bersyukur. Nah, artinya inilah template kebanyakan manusia. Allah sedang menelanjangi. Kau tadi tak punya bisnis, lalu akhirnya aku kasih, kata Allah. Masa sih gara-gara akhirnya tadi nol, tak punya apa-apa, lalu naik ke 500 juta, lalu gara-gara 500 juta aku kasih, hilangkan 100 juta, tahu tiba-tiba kau protes sama aku. Masa kau tiba-tiba putus asa? Dan pastilah dia menjadi putus asa. Nah, kalimat terakhir itu la ya'usun kafur, lalu dia tidak mau berterima kasih. Kan parah kayak gitu loh kawan-kawan. Nah, inilah kesalahan kita dalam merespon kejadian, ya kan? Padahal kata Allah, semua dari aku, dan walana beluannakum, pasti akan kami uji manusia bisyai'i minal khaufi wal ju'i, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, wa nafsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan jiwa, wathamarat, serta buah-buahan, wa basiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, alladzina idza asobathum musibah, mereka adalah orang-orang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, harusnya begitulah permainan nih. Begitu kunci jawabannya aku cabut sikit nikmatnya, kata Allah, responnya, oh, coba lihat, walana beluanakum, pasti akan kami uji manusia. Khaufi, ketakutan, ju'i, kelaparan, wanapsim, kekurangan. Berarti kalau Allah bilang pasti, artinya semua akan merasakan episode itu lah kira-kira. Semua akan merasakan atau hanya orang-orang tertentu yang merasakan? Semua merasakan kayak. Nah, dan jika kami rasakan, kan artinya Allah tuh rasa lah lo, gitu loh. Berarti kalau orang bilang dan jika, ya kan, walain azakna, berarti kan Allah tuh kalau namanya coba kau rasakan dia, coba kau tes ke dia, berarti yang namanya rasakan, cobakan, itu sebenarnya serius gak sih? Serius kah? Memang mau digitukan ke? Atau mau ngetes ya kira-kira? Mana yang benar? Yang pertama, yang kedua? Ngetes. Nah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut, Allah sedang mencoba mengetes kita. Tapi ingat, Allah bilang di sini, pastilah dia jadi putus asa, lagi tidak terima kasih, kata Allah. Ngomong ya sampai di sini ya. Maka hati-hati. Ciri-ciri ayat ini hidup, ya kan? Nanti akan ada sesuatu episode yang tidak nyaman. Lalu Allah bilang, dan jika kami rasakan kepada kebahagiaan kepadanya, ayat 10-nya, kata Allah, ya kan? Niscaya dia berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku, sungguh dia sangat gembira, lagi bangga. Nah, inilah karakter orang-orang pada umumnya. Dikasih nikmat bangga,
Tapi begitu dinikmatnya sedikit cabut ya langsung putus asa, lupa bilang berterima kasih, lupa bahwasanya Allah ngasih dia mata, telinga, lupa Allah ngasih dia potensi. Surah Hud 9 sampai 10 ini menerangkan sekali lagi, ini template umum. Kalau pakai hukum positif atau sunatullah normatif, orang mengatakan ini benar, ya wajarlah dikasih nikmat, bahagia, wajarlah dikasih susah, bersedih. Ternyata Allah tidak mengharapkan itu sih terhadap sikap kita, kawan-kawan. Coba lihat komparasi surah Hud ayat 9 10 ini sama dengan Al-Baqarah 155 tadi dengan 156. Apa komparasinya? Nah, komparasi ada kata kunci yang sama. Illallazina sabaru wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang sabar dan tetap mengerjakan kebaikan. Ulaika lahum maghfirah, mereka tetap mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Yang Allah harapkan tuh, kau mau dikasih musibah pun, mau dikasih senang pun, ya kan? Dia tetap tidak mengurangi jatah amal solehnya. Nah, maka Rasul mengatakan tidak ada yang rugi bagi seorang mukmin. Dikasih musibah, dikasih bencana, dikasih ujian, dia tetap dapat pahala dengan pahala sabarnya. Dikasih bahagia, dikasih karunia, dia tetap bersyukur dengan pahala syukurnya. Jadi tak ada istilah rugi bagi seorang mukmin. Nah, maka kita semuanya, ya kan, kawan-kawan dimanapun berada, ingat flow-nya tadi, Allah pasti akan uji kita. Yang Allah harap dari ujian itu agar keluar potensi sabar dalam diri kita dan menghilangkan potensi putus asa serta tidak berterima kasih. Itu rumusnya. Selalu ekstraksi tadi, ya kan? Wabasyiris sobirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, illalladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang ini tak peduli mau dikasih nikmat sama Allah, mau diuji sama Allah, dia tetap sabar dan tetap mengerjakan amal soleh. Itu passwordnya. Kita tidak bisa menghindar hari ini ujian kebaikan, besok ujian keburukan, ujian kebaikan lagi, besok ujian keburukan lagi. Gitu-gitu ya, mutar-mutar kehidupan nih. Nah, maka yang tak boleh berubah, yang harus tetap sustain di kita, tetaplah sabar dan mengerjakan kebaikan. Kon buka mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, ya kan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan, kata Allah. Jadi antum tidak usah heran ketika ada orang yang kerja keras, ada yang pintar, ada yang apa. Allah bilang, yang mau kehidupan dunia nanti aku kasih. Kau mau kehidupan dunia, kau mau kaya, kau mau terkenal, kau mau hebat, kau mau pintar, aku kasih. Kau mau aksesorisnya. Jadi antum tidak usah heran. Tapi itu bukanlah plan, bukanlah mata uang yang Allah inginkan. Itu bukan prestasi. Kita kekayaan, kita cerdas, kita tenar, punya jabatan, ya kan? Itu bukan prestasi yang Allah harapkan. Karena itu baru modal untuk menciptakan tujuan sesungguhnya. Ingat, bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh pintar, bukan berarti tidak boleh terkenal. Justru itu balikkan lagi, itu menjadi modal. Makin kaya kita, kalau tujuannya benar, maka makin banyak kebaikan yang bisa dikerjakan. Makin terkenal kita, jika tujuannya benar, jadi selebgram, jadi artis, ya kan? Tapi digunakan untuk ngajak orang ke Allah, itu adalah benar. Nah, kita lihat ayat 16 yang mengerikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, siapa sih yang dimaksud mereka ini? Orang-orang yang hanya stop ketika dikasih kekayaan, yang hanya stop ketika dikasih kecerdasan, ketika dikasih ketenaran.
itu mereka jadikan tujuan, kawan-kawan. Maka saya selalu bilang, tapi ingat, justru lebih parah lagi orang yang tak berbuat sama sekali. Nah ini yang kadang orang tuh salah menafsirkan, gagak, cacat berpikir. Kalau kayak gitu bang, kalau gitu ngapain kami usaha capek-capek, ngapain kami berjuang, ngapain kami harus pintar, toh juga kami tidak dapat apa-apa di akhirat. Tidak begitu bos. Nah kalau kita menyerah itu namanya kalah sebelum bertempur. Kita kena surat 179, mata, telinga, hati, tapi tidak mau peduli, tidak mau ngapa-ngapain. Udahlah, udah jelas masuknya kerak neraka, masuknya lebih hina daripada hewan ternak. Nah ini buat orang yang sudah berjuang ayatnya, buat orang yang sudah punya prestasi, maka do not stop, jangan berhenti. Dan begitu antum sudah dikasih karya, dikasih nikmat sama Allah, Allah cabut sikit, jangan berkeluh, jangan ngeluh. Wahai saudaraku, apapun kondisi hidupmu, apapun ujian yang datang dalam kehidupanmu, jangan pernah mengurangi porsi amal solehmu di hadapan Allah.